Bapak Jokowi, apakah kita akan impor pangan lagi, Pak? Nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras. Boleh. Untuk Pak Jokowi baru, gimana? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Lah, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih seputaran Rocky Gerung ya. Jadi ada beberapa celah untuk mempidanakan Rocky Gerung ya. Rupanya ada berita begini guys. Barreskrim mulai selidiki kasus dugaan penyebaran hoax Rocky Gerung. Jadi dugaan penghinaan itu nggak bisa karena harus Pak Jokowi yang lapor. Tapi kalau penyebaran hoax, nah itu bisa ada celah. Jadi Rocky harus membuktikan omongannya itu benar apa enggak gitu. Kita baca dulu. Wah ya Allah, ngakak deh. Tapi ya memang prosesnya cepat ya kalau Rocky Gerung. Kita baca dulu ya dari CNN Indonesia. Barreskrim Polri mengaku telah memulai proses penyelidikan terhadap akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyelidikan dilakukan usai mengambil alih 12 laporan yang ada di pelbagai polda wilayah. 12. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, di mana termasuk dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi ini yang dilaporkan katanya dalam konferensi pers Jumat 4 Agustus. Dugaan penyebaran berita bohong. Kira-kira Rocky Gerung itu bohong atau? Jadi kan harus dibuktikan bohongnya itu ya. Juhandani menjelaskan secara keseluruhan terdapat 13 laporan polisi yang sudah diterima terkait kasus Rocky Gerung. Ia merincikan 1 laporan diterima Barreskrim dan masing-masing 3 laporan diterima Polda Metro Jaya, Polda Sumut, dan Polda Kalteng. Selain itu ia mengatakan terdapat juga 2 pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren Rocky Gerung, banyak.
Kita tidak membedakan itu laporan polisi atau pengaduan karena keduanya ini menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, ujarnya. Iya Pak, terus laporan-laporan kami yang tentang kasus-kasus lain gimana Pak? Ya tadi kita udah bahas itu tentang Denny Siregar, tentang Habib Kribo, gimana itu Pak? Udah lama itu Pak, mudah-mudahan juga bisa diproses ya Pak ya. Dua orang itu masih bebas berkeliaran aja Pak tanpa ada gimana ya, nggak ada kelanjutannya gitu. Padahal kita udah lapor loh Pak. Saya pribadi udah laporin si Kribo itu. Mm-mm. Tapi di sini kita tidak membedakan, ya nggak apa-apa deh Pak. Juandani menjelaskan setelah kasus tersebut diambil alih, penyidik akan mulai mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam kasus Rocky Gerung tersebut. Selain itu, ia mengatakan penyidik juga akan mulai menganalisa video terkait pernyataan Rocky Gerung yang menjadi barang bukti dari pelapor. Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan. Kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video. Kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan, jelasnya. Ya. Rocky Gerung telah meminta maaf atas kegaduhan usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan ucapan bajingan tolol. Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran. Ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 4 Agustus. Saya meminta maaf karena menyebabkan kalian berselisih. Ya, itu ucapan Rocky Gerung ya. Jadi tapi dia tidak meminta maaf terhadap ucapannya gitu. Dia merasa benar dengan ucapannya. Dia cuma menyesalkan adanya perselisihan aja. Dia menyesalkan kok sampai segaduh itu aja. Tapi kalau ucapannya dia nggak ada penyesalan. Dia beberapa kali di konferensi pers kemarin kita dengar bahwasanya dia minta maaf terhadap kegaduhannya, tapi ucapannya dia merasa masih benar gitu ya. Jokowi pun sudah angkat suara. Dia menganggap kritik pedas dari Rocky Gerung sebatas hal yang sepele. Itu hal-hal kecil lah. Saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Nah, kalau memang apa ya, Pak Jokowi udah begitu, coba instruksikan Pak kepada yang melapor itu. Ya supaya tidak terkesan kayak apa ya, apa kalau orang Jawa bilang itu terkesan nabok nyili tangan gitu Pak. Kalau memang itu hal kecil ya kasih tahu lah. Pecinta Bapak kasih tahu kan bisa tuh. Ya kita itu kan bisa ngasih tahu anak buah, jangan sudah bisa. Tapi kalau Bapak diem aja, apakah Bapak membiarkan ini? Adakah adanya pembiaran dari Bapak gitu kayaknya? Gitu kan. Ya kan? Karena Bapak diem aja ini tentang kasus-kasus ini. Padahal Bapak sudah bilang itu, ini hal sepele. Tapi kok kasusnya di apa ya? Kayak kesannya ada pembiaran gitu Pak. Ya kan? Jadi itu guys beritanya ya. Dan di komentar CNN Indonesia ini, di salah satu komentar ada begini guys. Ini ngakak ini. Jangan hanya RG yang diselidiki Pak Kapolri Listio Sigit. Definisi Humas Polri. Mohon diselidiki juga orang yang ada di video ini. Ini gua ngakak ini. Ya kita lihat ya. Apa di video ini. Gue udah ketawa duluan. Ya Allah. Bentar. Ngopi dulu gue ya. Biar gak ngakak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jokowi, apakah kita akan impor pangan lagi Pak? Bentar dulu. Ini di awalnya. Judulnya mendebat diri sendiri. Jokowi versus Jokowi. Kita ulangi ya. Bapak Jokowi, apakah kita akan impor pangan lagi Pak? Nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras. Boleh. Untuk Pak Jokowi baru gimana? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Lah, ini apa Pak? Ini apa? Impor Juli 2018 tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Aduh.
Aduh, bener nih. Jangan hanya RG yang diselidiki Pak Kapolri. Ya, kasus dugaan penyebaran hoax Rocky Gerung. Jadi siapa yang hoax kalau begini ya? Loh, nggak tahu. Bapak Jokowi Lama, apakah kasus HAM harus dibereskan? Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi harus semuanya harus diperjelas. Siap. Kalau Pak Siap. Kasus per kasus. Jokowi baru gimana? Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Oh, berjanji lagi. Ya pemirsa, gitu aja deh. Silakan Anda sendiri yang menilai. Ya pemirsa, ya begitu aja. Silakan aja kalian yang menilai. Jadi kalau memang Rocky Gerung diduga penyebaran berita bohong, terus yang ini apa itu namanya? Ya buat yang berakal sehat aja deh. Dan buat Kepolisian Republik Indonesia, selamat bekerja. Ya kita hormati proses hukumnya Rocky Gerung. Kalau memang bisa dibuktikan dia penyebaran berita bohong. Kami sebagai rakyat hanya mengharapkan Polri benar-benar presisi. Kalau laporan terhadap Rocky Gerung prosesnya cepat sekali, lalu bagaimana dengan laporan-laporan kami Pak? Kapan itu akan diproses? Karena kesetaraan dalam hukum itu adalah hak rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, nggak peduli apa agamanya, apa golongannya, apa sukunya, apa partainya. Kesetaraan dalam hukum itu yang kami inginkan. Kalau proses hukum Rocky Gerung cepat, dugaan penyebaran berita bohong ini cepat, ya gimana yang lain Pak? Mudah-mudahan bisa juga diproses ya Pak. Pak Kapolri, tolong Pak, makasih. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya guys? Ya gitulah be, gitu. Oke lah gitu kalau begitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.